Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Idafatan ila hadha, tambahan lainnya, fa inna syar'ahu qad ishtamala ala kulli khair. Sesungguhnya syariatnya mencakup segala macam kebaikan. Fa akhbaruhu tamla'ul quluba ilman wa aqaida sahihah. Semua informasi tentang Allah Jalla wa Ala, tentang syariatnya, ya, memenuhi hati-hati kita dengan ilmu dan akidah yang benar. Wa tastaqimu bihal qulub. Menjadi luruslah hati-hati manusia, ya, dengan syariat yang dia turunkan. Wa yazulun hirafuha, dengan syariat yang dia turunkan hilanglah segala macam bentuk penyimpangan hati-hati makhluk dari segala macam bentuk penyimpangannya. Wa yahsulu laha afdhalul ma'arif, ya, dengan syariat Allah turunkan ini yang mencakup segala kebaikan ini, ya, yahsulu laha afdhalul ma'arif, terwujudlah dengannya pengetahuan yang paling utama, wa ajalul ulum, ilmu yang paling mulia, wa awamiruhu kulluha manafi' wa masalih. Jika diperhatikan, dipikirkan, semua perintah-perintahnya mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan. Tak ada perintahnya mendatangkan keburukan satupun. Tak ada. Perintah puasa, Ustaz, dalamnya terkandung banyak sekali kebaikan. Lapar-lapar baik, baik. Orang kenyang terus tak baik. Segala macam penyakit disebabkan karena kenyang. Ya, segala perintahnya baik, tak ada yang tak baik. Subhanallah. Ya. Ututhmiru al-akhlaq al-jamilah. Semua perintahnya membuahkan akhlak budi pekerti yang mulia bagi manusia. Perintah menyambung silaturahmi, akhlak. Perintah mengeluarkan zakat kepada fakir miskin, akhlak. Subhanallah, tak ada yang jelek. Perintah untuk merapatkan saf, akhlak. Perintah taat kepada imam, akhlak. Tak ada satupun aturan yang tak baik. Pikirkan dengan baik, sempurna. Kau akan dapat beribu-ribu hikmah dari segala macam perintah-perintahnya. Kenapa harus berjamaah? Kenapa tak sendiri? Oh, banyak sekali hikmahnya, banyak sekali. Subhanallah. Wal khisal al karimah, ya, segala macam bentuk syariat-syariatnya, perintah-perintahnya, ya, ujungnya adalah menyampaikan manusia kepada, ya, akhlak yang mulia, wal amal as-salihah, amal-amal yang salih, wat ta'at az-zakiyah, segala macam ketaatan-ketaatan yang dapat mensucikan manusia dari keburukan. Wal hadiyal kamil, petunjuk yang sempurna, wa nawahihi kulluha muwafiqatun lil uqul as-sahihah. Segala macam larangannya pun demikian, sesuai dengan akal yang sehat. Wal fitris salimah, sesuai dengan fitrah yang lurus. Bahwasanya segala macam larangan tersebut bertentangan dengan fitrah yang lurus, akal yang sempurna. Falam yanha illa amma yadurrun nasa. Taklah dia larang kecuali itu membahayakan manusia fi uqulihim, yang membahayakan pada akal mereka. Kenapa diharamkan khamar? Membahayakan akal. Kenapa diharamkan narkoba? Membahayakan akal manusia. Diharamkanlah khamar, yang memabukkan, yang membuat orang hilang akalnya. Ya, terlaranglah dia. Fi uqulihim wa akhlaqihim. Semua larangan tersebut karena mendatangkan kerusakan pada akhlak mereka. Larangan zina. Kenapa? Rusak akhlak manusia dengan zina. Campur baur nasab, hilanglah yang namanya amanah, kepercayaan. Subhanallah, antara pasangan suami istri dengan sebab perzinahan ini, ya, fi uqulihim wa akhlaqihim wa a'radihim. Semua larangannya akan sangat, ya, berbahaya jika dilanggar, merusak akal, merusak akhlak, merusak kehormatan, ya, wa abdani, merusak badan manusia. Subhanallah.
Dilarang orang membunuh dirinya, menyakiti dirinya, menzalimi dirinya karena merusak. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada kalian, rahmat kepada kalian. Merusak dilarang, bunuh diri. Ya, dengan itu dilarang merokok karena merokok sama dengan membunuh diri. Karena Allah sayang kepada kita, tapi banyak orang tak sayang dengan dirinya. Subhanallah. Wa amwalihim, semua larangannya merusak, membahayakan kesehatan mereka, membahayakan harta-harta mereka. Maka disyariatkanlah memotong tangan pencuri karena membahayakan orang lain, membahayakan harta orang lain. Ada 5 hal yang dalam agama ini menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya. Pertama adalah untuk menjaga akidah manusia, menjaga akidah umat agar tak menyimpang. Ditegakkanlah syariat jihad agar jangan sampai akidah ini tercemar, diteror. Satu, menjaga akidah, menjaga agama, hifdzuddin, dan ini paling tinggi tingkatannya. Maka segala macam syubhat, berjihad para ulama untuk memerangi semua syubhat. Segala macam makar orang-orang kafir untuk memberangus Islam, Allah syariatkan jihad. Karena ini yang paling tinggi, menjaga agama. Di bawah menjaga agama yang paling tinggi yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Menjaga agama paling tinggi, yang kedua menjaga jiwa. Agar jiwa jangan sembarang ditumpahkan darahnya dengan tidak hak, agar tidak sembarang membunuh, diterapkanlah syariat qisas. Subhanallah, diterapkanlah syariat diat. Satu tangan, satu jari terputus 10 ekor unta. Satu tangan terputus 50 ekor unta, diatnya ada kafaratnya. Subhanallah. Yang kedua menjaga apa tadi? Menjaga jiwa manusia. Yang ketiga untuk menjaga akal manusia. Jiwa ini tanpa akal yang sehat tak ada guna. Tengok orang-orang gila tuh, tak ada lagi guna hidupnya bagi makhluk yang lain. Paling-paling penghibur diri bagi orang sehat. Alhamdulillah aku tak gila. Subhanallah. Tengok orang gila tuh, betapa kita bersyukur diberikan akal sehat. Allahu Akbar. Tak ada beda dia dengan binatang ketika akalnya hilang. Subhanallah, yang dia berjalan hanya dengan insting saja, akal hilang, tercabut. Telanjang pun tak malu, pakaian kotor, dekil, tak malu, rambutnya acak-acakan, Masya Allah. Kenapa? Hilang akalnya. Karena itulah diperintahkan untuk menjaga akal. Dan dialah merupakan madarut taklif, poros segala macam melaksanakan beban perintah dan larangan akal. Karena itulah diberikan Allah uzur bagi orang-orang yang tak punya akal, terhadap perintah dan larangannya. Kalau antum mau bebas daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, jadilah antum orang-orang gila. Tak payah lagi antum mau datang sholat, udah selesai. Allahu Akbar. Ini yang ketiga, menjaga apa? Menjaga akal, hifdzul uqul. Subhanallah. Maka segala yang merusak akal, sekarang yang merusak akal diantaranya adalah segala macam tontonan-tontonan yang merusak, pornografi, game-game yang merusak. Subhanallah. Sekarang benar-benar banyak orang-orang yang gila dengan handphone. Masuk rumah sakit jiwa gara-gara handphone. Anak-anak banyak. Allahu Akbar. Game-game itu membuat orang jadi gila. Subhanallah. Memang benar-benar gila. Ini merusak akal. Subhanallah. Orang yang hidupnya hanya dengan game tak tahu dirinya adalah hakiki, bukan main-main. Paling hebat pun dia dalam game bawa mobil, nanti kalau bawa mobil beneran ketabrak. Maka diperintahkan kita untuk menjaga akal. 3. Yang keempat, menjaga harta. Takkan sempurna manusia hidup. Walaupun akal sehat, tapi tak ada sama sekali hartanya. Mau beli baju butuh harta, beli sendal butuh harta. Maka harta tersebut sangat bernilai dalam Islam, tak boleh diambil dengan batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta samakan dengan jalan yang batil. La yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibin min nafsihi. Tidak halal pindah harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya, dengan jalan hibah,
hadiah, jual beli, wakaf dan semacamnya. Subhanallah, diharamkan segala macam tindakan-tindakan yang merusak harta manusia. Ya, mencuri, potong tangannya. Berapa udah? Agama, jiwa, akal, harta. Yang kelima, menjaga naslu atau an-nasab, menjaga keturunan. Ya, dan kehormatan. An-nasabu atau an-naslu wal 'ard, untuk menjaga kehormatan manusia, menjaga keturunan manusia, dibuat aturan. Kalau kau cinta dengan lawan jenismu, menikah yang sah. Ya, agar engkau punya keturunan, engkau bisa melampiaskan syahwatmu. Turunkan Allah syariat menikah. Apabila kau tak cukup dengan satu, diturunkan syariat tahaddud, tambah satu lagi. Subhanallah. Ini dalam rangka menjaga manusia. Subhanallah. Manusia punya syahwat, harus dilampiaskan. Kalau enggak dilampiaskan pada tempat yang halal, wajib dilampiaskan pada tempat yang haram. Tak mungkin tidak. Karena manusia punya perangkat nafsu, hawa nafsu, syahwat. Diturunkanlah syariat menikah. Diturunkanlah syariat rajam bagi yang melanggar ketentuan ini. Telah pernah menikah, berzina, rajam. Dibuatlah payah penerapan hukum rajam dan zina ini dengan syarat-syarat yang begitu payah. Disaksikan 4 orang. Mereka menyaksikan bagaimana masuknya jarum ke dalam lubangnya. Dan ini sangat mustahil terwujud dengan hal ini. Persaksian 4 orang atau dengan pengakuannya dibuat payah hukumnya. Subhanallah. Karena ini merupakan kekejian yang paling keji sehingga dibuat payah untuk menerapkannya. Dalam rentang sejarah tak pernah ada orang berzina dengan disaksikan 4 orang, tak ada. Ya, kecuali dengan mengaku. Ya, kemudian ya, kecuali dengan pengakuan. Nah, inilah dia yang dijaga dalam agama. 5 inilah, semua perintah, semua larangan menjaga 5 hal ini. Ya, kita ulangi lagi, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nasab, keturunan dan kehormatan. Yang menuduh orang berselingkuh, derah 80 kali pukul, pecut dia, tarik kesaksiannya, tak lagi laku kesaksiannya, dianggap fasik. Subhanallah. Wa min hukmihi wa hikmatihi subhanahu, dan di antara bentuk keputusan Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, mujazatul muhsin bi ihsani, Allah akan beri balasan orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan. Kalau kau buat baik, pasti dibalas dengan kebaikan. Wal musii'u bi isaatihi, dan Allah akan memberikan hukuman keburukan bagi orang berbuat keburukan pula. Jika kau berbuat buruk, pastikan Allah akan menghukummu dengan keburukan pula. Allahu Akbar. Qala ta'ala fi sya'nil muhsin, Allah berfirman mengenai balasan orang-orang berbuat kebaikan, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang seperti itu pula, bahkan lebih daripada itu. Wa qala fi sya'nil musii, Allah berfirman tentang orang-orang yang berbuat keburukan, tsumma kana aqibatal ladzina asa'u as-su'a, sesungguhnya balasan bagi orang-orang berbuat keburukan, kejelekan pula. Fala yusawwi subhanahu baina muhsin wa musii, tak akan mungkin Allah menyamakan antara orang berbuat kebaikan dan orang berbuat keburukan. La fid dunya wala fil akhirah, tidak di dunia ini, tidak pula di akhirat, pasti berbeda. Subhanallah. Ya, orang berbuat keburukan pasti balasannya keburukan pula. Perampok, pencopet, pencuri, koruptor, tak akan mungkin baiknya, ujungnya pasti keburukan. Minimal keburukan dalam hati yang galau, tak pernah sama sekali hatinya tenang dan tentram. Allah berfirman, am hasiban alladziina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladziina amanu, apakah mengira orang-orang berbuat dosa-dosa, keburukan-keburukan, kami akan samakan mereka kalladziina amanu, dengan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, sawa'an mahyahum wa mamat, samakah mati mereka dan hidup mereka? Sa'a ma yahkumun, alangkah jelek cara berpikir mereka. Apakah disamakan pembunuh dengan orang yang menjaga jiwa manusia agar jangan terbunuh? Perampok dengan orang yang berderma bersedekah kepada manusia, apakah sama? Subhanallah, tak akan mungkin. Alangkah buruk apa yang mereka pikirkan, keputusan mereka yang setengah mati mengerjakan perintah-perintah Tuhannya,
menjauhi larangan Tuhannya dengan orang yang tak peduli perintah Tuhannya, tak peduli dengan larangan Tuhannya. Mau disamakan? Kemana akalmu? Allahu Akbar. Ya. Apapun kezaliman di dunia ini tak akan mungkin lepas daripada tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dikejar di dunia, di mana? Di akhirat. Berapa banyak korban-korban jiwa, berapa banyak anak-anak kaum muslimin yang hangus terbakar, berapa banyak harta-harta dan nyawa kaum muslimin yang habis. Subhanallah, dirampas dalam kehidupan di dunia oleh orang-orang kafir, orang zalim. Lihat di Suriah, Masya Allah. Ya, lihat di Palestina, lihat di negeri-negeri manapun juga. Andai kata dunia berakhir sampai di situ saja, alangkah jeleknya dunia ini. Tapi akan ada tuntutan hari kiamat. Subhanallah, terhadap orang yang menzalimi manusia. Dituntut di hari kiamat. Wa hadza min kamali adli. Inilah merupakan bentuk kesempurnaan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbuat zalim, yakinlah pasti dibalas kezaliman. Ya, keburukan. Wa huwa munasibun ghayatal munasabah li hikmati ahkamil hakimin subhanahu. Sungguh dia sangat sesuai ya bagi kebijakan Tuhan yang maha bijak, Tuhan yang maha adil segala macam bentuk keputusannya subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian kita ikhwati fillah pada pagi hari ini tentang nama Allah Al-Hakim dan Al-Hakam.